Ciri-ciri kamu dimanipulasi atau dijebak orang lain. Bagaimana atau ciri-ciri untuk menyadari bahwa kamu akan atau sedang dimanipulasi dan dijebak oleh orang. Baik, kita langsung aja. Kamu nggak punya pilihan lain. Pernah dengar nggak orang ngomong kayak tadi? Kamu nggak punya pilihan lain. Nah, hal ini biasanya disebutkan oleh orang yang punya niatan atau bahkan mereka memang udah jago dalam memanipulasi mereka. Mereka sering menggunakan kalimat tadi bertujuan untuk membuat korban melaksanakan apa yang dia inginkan tanpa si korban bisa mundur lagi. Hal ini saya berikan contoh dalam sudut pandang politik. Kalau dalam politik, ya salah satu caranya untuk mengakali atau membohongi pendatang yang masih baru, yang mayoritas itu anak muda, yang masih amatir, keras kepala, dan berprinsip tinggi, adalah dengan membuat mereka melakukan public statement, berdiri menghadapi audiens secara kontroversial, atau membuat suatu pernyataan tentang bagaimana diri mereka konsisten dengan prinsip moralnya yang mereka anut. Yang parahnya, para anak muda ini senang tampil di publik. Ya, ini karena diiming-imingi untuk menjadi poster caleg dari partai mereka dan dengan menjadi populer. Mereka berpikir akan meningkatkan suara dan kekuatan mereka dalam partai organisasi. Yang sebenarnya kalau boleh jujur, faktanya enggak. Politik, dalam membangun kekuatan politik, itu kamu harus dengan uang, relasi, dan kekuasaan. Itu termasuk syarat atau rahasia umumnya untuk mencapai kekuatan politik. Oke, penguasa informasi bukan dengan seberapa terkenalnya dirimu. Ini bukan tentang seberapa kerennya atau terkenalnya diri kamu sendiri. Terus pada akhirnya anak muda ini terjebak dan akan sangat sulit sekali mereka ini untuk kembali lagi ke posisi sebelumnya di mana dirinya dalam berpolitik. Selain dalam kegiatan politik, kalimat tadi juga sering keluar dari mulut atasan kepada bawahannya dalam suatu pekerjaan, di lingkungan keluarga ataupun orang tua juga sering mengatakan sesuatu ini kepada anaknya, dan bahkan di dunia pertemanan, bahkan percintaan juga seperti itu. Jadi gimana caranya supaya terhindar dari teknik berbahaya ini? Hal pertama yang seharusnya kamu lakukan adalah kamu itu nggak boleh langsung mengiyakan apapun itu yang orang lain minta. Pastikan dulu, kamu pikir-pikir, kamu pertimbangkan, kamu bandingkan dulu lah efeknya. Dan jika mereka membenturkan mood kepada moralitas atau mengguyur tripmu hingga kamu merasa bersalah, kamu harus tahan semua gemuruh yang ada di kepalamu itu. Kamu harus cerahkan pikiran kamu. Jangan langsung diiyakan sebelum kamu pikirkan semuanya dengan matang-matang. Yang kedua, kamu harus selalu ingat bahwa kamu memiliki opsi atau pilihan lain. Dan hal ini gak perlu dipertanyakan lagi, apapun konteksnya, lingkungannya, atau keadaannya. Karena akhirnya masa depan kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri, baik itu pilihan yang gratis
ataupun yang harus kamu bayar dengan mahal. Ketiga, kamu harus berani bilang tidak kepada orang yang bilang kayak tadi. Setelah kamu mempertimbangkan bahwa apa yang diinginkan si manipulator ini akan merugikan kamu bukan sebaiknya, tapi harus dengan tegas bilang enggak. Memang pelik banget bilang enggak, karena ini butuh pengalaman dan latihan yang sering. Kalau kamu nggak bilang enggak, kalau kamu nggak bilang kayak gitu tadi kepada mereka, maka si manipulator itu bakal menyakiti kamu. Yang keempat, pertegas lingkungan atau si manipulator bahwa kamu bukanlah orang yang bodoh. Karena fakta yang paling unik, biasanya para penipu atau manipulator itu merasa dia tuh superior dan mempertimbangkan bahwa orang lain tahu apa yang mereka tuju. Nah, disinilah kalian bisa dieksploitasi dengan mereka. Gimana caranya? Gimana caranya untuk lepas dari itu? Salah satunya adalah dengan mempertanyakan yang mereka ucapkan dan paksa mereka menjelaskan pokok-pokoknya buatlah mereka blunder. Mereka menawarkan bisnis atau meminta pertolongan atau bisnisnya profit. Berapa tanya terus aja. Begitu juga kalau mereka mau minta tolong sesuatu, misalnya pacarmu nih. Dia yang minta tolong untuk kamu lakukan ke hal-hal yang aneh, entah itu posting foto secara tiba-tiba atau apapun itu. Kalian tanya aja, kenapa harus kayak begitu? Ada apa? Pertanyaannya itu adalah dengan rumus 5W1H. What, where, when, who, why, how. Itulah. Kamu bisa terjemahkan itu ke bahasa Indonesia kalau yang nggak paham. Atau mungkin ada yang paham dan bantuinlah di kolom komentar supaya yang lain tahu. Nah, dengan 5W1H itu, gas aja. Selalu tanya-tanya, dan itu bakal bikin mereka yang punya niatan buruk kepadamu bakal blunder pikirannya. Yang akhirnya, kamu tahu tujuan asli mereka, tujuan buruk mereka. Oke, jadi lebih kurang seperti itu, 4 tipsnya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga kamu paham tentang hal ini. Dan kalau nggak paham, bolehlah dikritik. Terima kasih.